Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Sekarang ketemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran matematika wajib. Kali ini kita mau belajar tentang barisan dan deret geometri. Pelajaran yang sudah kalian pelajari ketika kalian di SMP. Baik, sekarang kalian perhatikan dengan seksama apa yang Bu Guru jelaskan ya. Baik, untuk mengawali materi ini, kita akan mengilustrasikan sebuah bakteri amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Setiap 2 menit membelah diri menjadi 2 kalinya. Berapa jumlah bakteri yang terbentuk setelah 6 menit? Ya. Baik, sekarang kita gambarkan. Misalkan ini bakterinya yang pertama kan 1 ya. Itu di 0 menit berarti 1 bakteri. Nah, setelah 2 menit dia membelah menjadi 2 bakteri. Selanjutnya setelah 4 menit berarti dari 1 bakteri ini menjadi 2, yang satu yang sebelah sini menjadi 2, sehingga menit keempat jumlah bakterinya ada 4. Selanjutnya menit ke-6 berarti setiap satu bakteri membelah lagi menjadi 2, lalu setiap satu bakteri membelah lagi menjadi 2, dan seterusnya, sehingga dalam 6 menit dia terdapat ada 8 bakteri. Nah, setelah itu coba kalian lihat di sini jumlah bakteri kita bisa bentuk suatu pola bilangan ya. 1, 2, 4, 8. Coba kita lihat polanya dari 1 ke 2 berarti bertambah 1. Dari 2 ke 4 juga bertambah 1 tidak? Tidak ya, 2 ke 4 bertambah 2. Dari 4 ke 8 bertambah 4. Berarti ini bukan barisan aritmetika. Ya. Nah, jadi dia barisan apa? Coba kita lihat polanya, kita ganti ya. Dari 1 ke 2, ternyata 1 dikali 2 itu adalah 2, berarti dikali 2. Nah, dari 2 ke 4 juga dikali 2. Selanjutnya dari 4 ke 8 ternyata dikali 2. Lihat, pengalinya semuanya sama ya, yaitu 2. Nah, pola bilangan dari barisan tertentu jika pengalinya sama, itu disebut dengan barisan geometri. Ya, dari ilustrasi yang tadi, kita simpulkan tentang barisan geometri. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah memahami konsep barisan geometri, kemudian memahami konsep deret geometri, dan memahami konsep deret geometri tak hingga. Sekarang kita mau mempelajari tentang pengertian barisan geometri. Misalkan ada barisan sebagai berikut, ya. Dari 1 ke 2 itu dikalikan 2. Dari 2 ke 4 juga dikali 2 dan seterusnya dikali 2. Baik. Nah, ini 2 ini disebut dengan rasio, ya. Dan barisan kedua, contohnya dari 27 ke 9. Berarti dia 27 dibagi 3 ya. 27 dibagi 3 itu 9. Atau artinya 27 dikali dengan sepertiganya. Kemudian dari 9 ke 3. Ternyata dibagi 3 juga. Atau dikali dengan sepertiganya. Dari 3 ke 1 juga sama. Dikali sepertiga. Nah, sepertiga ini juga disebut dengan rasio. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa barisan geometri adalah pola bilangan yang memiliki pengali tetap untuk setiap dua bilangan yang berdekatan. Nah, sedangkan rasio adalah pengali tetapnya dari dua bilangan yang berdekatan. Syaratnya, rasionya atau R-nya itu tidak boleh 0, ya. Atau kita bisa simpulkan, rasio adalah UN dibagi dengan UN-1. Artinya, suku ke N dibagi suku sebelumnya. Contohnya 2 di sini. Dapat dari mana? U2 yaitu 2 dibagi dengan sebelumnya yaitu 1. Berarti 2 dibagi 1 adalah 2. Begitupun ini sama. Suku ketiga yaitu 4. 4 dibagi dengan suku sebelumnya berarti 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi kalian kalau untuk mencari rasio
Boleh menggunakan suku keberapapun, yang penting pembaginya adalah suku sebelumnya. Ya. Nah, ciri-ciri dari barisan geometri sama seperti barisan aritmatika, yaitu yang pertama ditandai dengan tanda koma. Ya. Kemudian, biasanya di dalam soal ditandai dengan pertanyaan kata suku keberapa. Jadi, jangan sampai tertukar antara barisan dan deret. Baik, dari pengertian barisan geometri, kita bisa bedakan ya antara barisan aritmetika dan geometri. Apa saja? Misalkan di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Ini aritmetika atau geometri? Coba kita perhatikan, ternyata dari suku ke-1 ke 3 bertambah 2. Dari 3 ke 5 juga bertambah 2. Sehingga ini disebut dengan barisan aritmetika ya. Jadi antara sukunya itu ditambahkan. Ingat, ini disebut dengan beda. Sedangkan barisan yang kedua contohnya yang ini 1, 2, 4, 8, dan 16. Dari 1 ke 2 berarti dikalikan 2. Dari 2 ke 4 juga dikalikan 2. Pengalinya sama yaitu 2. Kalau dikalikan berarti ini adalah barisan geometri atau duanya ini disebut dengan rasio. Bisa bedakan ya, kalau beda itu aritmatika, sedangkan kalau rasio itu adalah barisan geometri. Sekarang kita pelajari rumus suku ke N barisan geometri. Misalkan ada barisan 1, 2, 4, 8. Berapakah suku kelimanya? Berarti kalau suku kelima kan kecil ya, 5 ini suku pertamanya 1, suku keduanya 2, berarti dikalikan 2 ya dari 1 ke 2 dan seterusnya. Berarti kalau suku kelima tinggal setelah 8 dikalikan 2, yaitu 16. Nah, sekarang pertanyaannya, jika yang ditanyakan adalah suku ke-12. Silahkan kalau mau manual, hitung, tapi kan lama ya, membuang waktu. Nah, kalau kamu masih ingat di SMP, rumus suku ke N dari barisan geometri itu apa? Ya, ini dia rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu adalah rasionya. Jadi, soal ini bisa kita kerjakan menggunakan rumus. Kita analisis dulu. UN-nya berarti U12 yang ditanyakan. N-nya berarti 12. A-nya suku pertamanya adalah 1. Dan R-nya rasionya berarti tinggal kita hitung 2 dibagi dengan 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke rumus, substitusi A-nya 1, N-nya 12, dan R-nya 2. Setelah itu kamu hitung, yang dihitung pangkatnya dulu. 12 kurangi 1 berapa? 11. Nah, tinggal dihitung 2 pangkat 11, berarti 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, sampai 11. Itu ternyata kalau kamu hitung dapat 2048. Tinggal kalikan 1. Maka jawabannya suku ke-12 adalah 2048. Gampang kan ya? Baik, sekarang kita lanjutkan mempelajari tentang deret geometri. Misalkan di sini ada deret 1, 2, 4, 8, 16 ya. Ternyata ini merupakan deret geometri karena dia dikalikan 2 semua sukunya. Nah, kemudian apa sih itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri atau jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Sama seperti aritmetika, ciri-ciri dari deret geometri biasanya ditandai dengan tanda tambah. Dan selanjutnya di dalam soal biasanya yang ditanyakan adalah jumlah n suku pertama. Sehingga bisa bedakan ya antara barisan dan deret. Kalau barisan yang ditanyakan suku, kalau deret berarti jumlah. Sekarang kita mempelajari tentang rumus jumlah n suku pertama. Ada dua rumus untuk geometri, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Rumus ini digunakan dengan syarat rasionya atau R-nya lebih besar daripada 1. Sedangkan yang kedua, rumusnya sama saja ya. Coba kalian lihat, hanya bedanya ini tinggal dibalik aja. R pangkat N-nya di belakang. Nah, kalau rumus kedua, syaratnya adalah rasionya kurang dari 1. Atau biasanya rasionya yang pecahan
yang kurang dari 1 atau yang negatif menggunakan rumus yang ini. Contoh soal, diketahui deret 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan jumlah 12 suku pertama. Analisis dulu ya, soal ini pakai rumus UN atau SN. Lihat di soal. Di soal itu kan jumlah 12 suku pertama. Berarti pakai rumus SN. Nah, kita analisis dulu. R-nya dia lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1 ke 2. Berarti kan dikalikan 2. Sehingga R-nya lebih besar daripada 1. Kita analisis dulu ya. Suku pertamanya berarti 1. Ini ya. R-nya tadi 2. Ingat karena R-nya 2, maka rasionya itu lebih besar dari 1. Yang ditanyakan jumlah 12 suku pertama, berarti S12, sehingga N-nya sama dengan 12. Kalau begitu berarti menggunakan rumus yang atas atau yang bawah? Oke, ya betul yang atas karena R-nya lebih besar dari 1. Tinggal masukkan rumusnya dan substitusikan apa yang diketahui. A-nya ganti dengan 1, R-nya diganti dengan 2, N-nya diganti dengan 12. Selanjutnya kamu hitung yang pangkat dulu. 2 pangkat 12 itu 4096. Kurangi 1. Ya, tinggal dihitung. Ternyata jawabannya adalah 4095 ya. Setelah kalian hitung. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, diketahui deret min 2 tambah 4 dikurangi 8 ditambah dengan selanjutnya. Berarti ini merupakan deret juga ya, walaupun min, ingat karena min dikali plus itu min ya. Nah, di sini tentukan jumlah 11 suku pertama. Berarti kita analisis dulu dia, aritmatika atau geometri. Tinggal kita cek dari min 2 ke 4, berarti dia dikalikan dengan 2 ya. Dari 4 ke min 8 berarti dikalikan juga 2. Berarti deret ini merupakan deret geometri. Selanjutnya tinggal kita analisis. Berarti suku pertamanya adalah, lihat di sini, min 2. R, karena dia geometri, kita cari R, rasionya. Rasionya berarti U2, 4 ya, dibagi dengan yang sebelumnya, berarti min 2. 4 dibagi min 2 adalah min 2. Min 2 ini berarti R-nya kurang dari 1. Karena min ya, min 2 kurang dari 1. Nah, sehingga pakai rumus yang mana? Nah, rumus yang satu lagi. Yang syaratnya rasionya kurang dari 1. Yang ini ya. Tinggal kamu hitung saja, masukkan rumus, substitusi, dan hitung seperti tadi. Seperti biasa dihitung yang di dalam dulu. Berarti pangkatnya kita hitung, min 2 pangkat 11. Tinggal kamu hitung ya, min 2 kali min 2 kali min 2 sampai dengan 11 min 2-nya. Jawabannya adalah min 2048. Nah, setelah itu hitung juga yang di dalam. Ingat ini min kali min jadi apa? Jadi plus ya. Plus 2048. Tinggal kamu jumlahkan, berarti hasilnya 2049. Kalikan dulu min 2. Atau ini kamu sederhanakan juga boleh. Ternyata 2049 itu dibagi 3 adalah 683. Tinggal kalikan dengan min 2. Jawabannya berarti min 1366 atau 1366. Sekarang kita akan mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga biasanya digunakan untuk suku yang sangat banyak atau N-nya besar sekali. Misalkan ada deret 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8. Yang ditanyakan tentukan jumlah 12 suku pertamanya. Berarti di sini yang ditanyakan terbatas, yaitu sampai suku ke-12. Nah, berarti di sini N-nya 12 ya, sehingga terbatas. Nah, pakai aja rumus, karena R-nya tadi lebih besar daripada 1, maka pakai rumus yang ini, hitung mencari jumlahnya. Nah, sedangkan ada soal lagi, soalnya seperti ini. Tentukan jumlah deret dari 4 tambah 2 tambah setengah, tambah 1 tambah setengah, tambah seterusnya. Berarti di sini rasionya kan setengah ya, sehingga nanti di sini setelah setengah ini berarti 1/4, tambah 1/8, tambah seterusnya sampai mendekati dengan 0. Nah, di sini ini kan titik 3. Titik 3 kita tidak tahu N-nya sampai berapa. Banyak sekali. Nah, di sini berarti N-nya terbatas atau tak hingga. Sehingga kalau untuk soal yang ini, bentuk soal seperti ini adalah
deret geometri tak hingga. Nah, di sini kita bisa simpulkan, deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingganya. Untuk N mendekati tak hingga, banyak sekali ya, sampai ke ujung bumi mungkin atau bahkan lebih daripada itu. Nah, sehingga itu disebut dengan deret geometri tak hingga. Ini ada rumusnya, yaitu jumlah deret tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, di sini rumus ini digunakan kalau R-nya itu antara min 1 sampai 1 atau dia pecahan ya, atau desimal. Nah, ini disebut dengan deret konvergen, artinya deret yang mempunyai nilainya. Sedangkan kalau R-nya lebih kecil dari 1, misalkan min 2, min 3, dan seterusnya, atau R-nya lebih besar dari 1, misalkan ada 2, 4, 5, dan sebagainya, maka jumlah deretnya ini adalah tak hingga banyaknya. Nah, ini disebut dengan deret divergen. Nah, sehingga kita bisa menghitung ini ya, berapa jumlah dari deret ini. Oke, kita analisis dulu. Berarti A-nya adalah 4. Ini ya, suku pertamanya 4. R-nya berarti 2 dibagi 4. Berapa tadi? 1 per 2 atau setengah. Karena R-nya setengah, berarti kan R-nya antara min 1 sampai 1 ya. Deret konvergen. Ada jawabannya. Pakai rumus ini. Tinggal kamu masukkan saja ke rumusnya. A diganti 4, R diganti dengan setengah. Tinggal hitung. 1 dikurangi dengan setengah. Berarti 1 dikurangi setengah itu adalah setengah ya. Nah, lalu 4 dibagi dengan setengah. Gimana cara ngitungnya? 4 dibagi setengah kok bisa 8? Hitungnya perhatikan, 4. Ini kan artinya dibagi dengan setengah. Ingat pembagian pecahan jadi apa? Menjadi perkalian terbalik ya. Bagi yang nggak ingat, Bu Guru jelasin nih. Berarti 1 per 2 ini dikali terbalik. Jadi setengahnya jadi 2 per 1. Setelah itu kamu hitung, berarti 4 dikali 2 berapa? 4 kali 2? 8. Oke, nah jadi jawabannya adalah 8. Berarti 8 itu dari sini dapat dari mana ini? Yaitu kita cara menghitungnya yang ini. Ya. Contoh soal penerapan barisan dan deret geometri ya, seperti ada di slide ini. Ini soal ini seperti ketika barisan aritmatika ya. Suku ketiga dan suku kelima barisan geometri adalah 18 dan 162. Tentukan suku ke-8-nya dan jumlah 8 suku pertamanya. Berarti kita analisis yang ditanyakan suku ke, berarti pakai rumus UN. Selanjutnya kalau yang B jumlah 8 suku pertama, berarti jumlah, berarti pakai rumus SN. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Mari kita selesaikan sama-sama ya. Nah, diketahui suku ketiga, maka U3-nya 18. U3 sama dengan pakai rumus UN, yaitu AR pangkat N min 1 ya. N-nya kita substitusikan 3, berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Sehingga AR pangkat 2 sama dengan 18 untuk suku ketiga. Selanjutnya sama untuk suku kelima. Yaitu caranya sama ya, berarti N-nya diganti dengan 5. Nah, berarti 5 kurangi 1 adalah 4, sehingga A kali R pangkat 4 sama dengan 162. Ketika soal barisan aritmatika yang kemarin, ini kan kalian eliminasi ya. Nah, sedangkan kalau geometri bukan dieliminasi namanya, karena ini geometri itu dikali atau dibagi, berarti dia rasio atau pembagian, ini kita bagi dia caranya. Yaitu suku ketiga per suku kelima atau suku kelima dibagi suku ketiga. Itu terserah kalian, sama saja jawabannya ya. U3 berarti AR pangkat 2, U5 berarti AR pangkat 4. Dari sini ya. Suku ketiganya kan 18, suku kelimanya 162. Setelah itu kamu sederhanakan A dibagi A itu kan habis. R pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 4. Pangkatnya tinggal kamu coret ya. Berarti ini sisanya adalah 2. R pangkat 2 dibagi R pangkat 4 itu R pangkat 2. Lalu kemudian ini sama-sama dibagi dengan 18. 18 dibagi 18 itu sama dengan 1. 162 dibagi 18 itu 9. Coba perhatikan ruas kiri dan kanan itu kan sama ya.
Berarti R pangkat 2 itu sama dengan 9. Berarti R pangkat 2 sama dengan 9. Berarti R sama dengan kuadrat, lawannya adalah akar. Berarti R sama dengan akar dari 9, yaitu 3. Kalau R-nya ketemu, berarti kita tinggal cari suku pertamanya atau A-nya. Bagaimana caranya? Caranya dengan substitusi. Boleh pakai yang suku ketiga atau suku kelima. Mana-mana kalian mau. Caranya juga sama. Kalau Bu Guru pakai yang atas aja yang kecilan angkanya ya. Berarti A-nya tulis A, R-nya tadi kan kita sudah cari R-nya 3. Maka disubstitusikan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka A dikali 9 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 dibagi 9, yaitu 2. Jika kalau sudah ketemu A-nya 2, R-nya 3, langsung saja kita kerjakan soal yang diminta apa? Suku ke-8. Suku ke-8 berarti UN ya. Sehingga rumusnya pakai UN kali A kali R pangkat N min 1. Tinggal substitusikan, A-nya diganti 2, R-nya diganti 3, dan N-nya diganti 8. Hitung dulu pangkatnya, 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 artinya 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Nah, hitunglah sendiri berapa ya. Di sini Bu Guru hitung, ternyata jawabannya 2187 dikali dengan 2. Maka jawabannya adalah 4374. Nah, inilah jawaban untuk yang A. Berarti suku ke-8 adalah sekian. Bagaimana yang B? Jumlah 8 suku pertama. Karena jumlah, berarti rumus SN ya, ingat-ingat. Nah, perhatikan R-nya. R-nya kan lebih besar dari 1, yaitu 3. Makanya pakai rumus yang ini ya. Tinggal sama substitusikan, A-nya diganti 2, N-nya ganti 8. Kamu hitung, pangkatnya dihitung dulu ya. 6.000 sekian. Setelah dihitung, yang kurung dihitung dulu. Ini dikurangi ini, berarti ya jawabannya 6.560. Nah, sekarang kita sederhanakan 2 dibagi 2. Ini kan habis, maka jawabannya 6.560. Sehingga jumlah 8 suku pertamanya adalah 6.560. Gampang kan? Kalian bisa kan? Ya, yang penting kita analisis dulu, kemudian tinggal pakai rumus suku atau rumus jumlah sesuai pertanyaan di soal. Contoh penerapan barisan dan deret geometri yang kedua, yaitu sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 6 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4-nya dari ketinggian semula. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, kalau ada soal cerita begini, lebih baik kalian gambarkan, biar kalian tidak bingung. Kalau kalian sudah bisa menghayal dengan benar sih tidak apa-apa ya, tapi langkah baik kita gambarkan dulu. Setelah kita gambarkan seperti ini. Ini ada bola, kan dari atas dijatuhkan ke lantai, berarti kan ke bawah ya. Nah, dari ketinggian di sini 6 meter. Setelah itu dia akan memantul kembali. Memantulnya 3/4-nya dari tinggi yang semula. Berarti kan lebih rendah. Ketika dia memantul, otomatis kan dia turun lagi, betul nggak? Setelah itu naik lagi, turun lagi, 3/4-nya panjangnya lebih pendek. Begitupun seterusnya sampai dia berhenti bolanya. Berarti pantulan ke N. Nah, N ini kita tidak tahu berapa ya. Nah, setelah itu kita analisis. Karena ini geometri, karena 3/4 dari tinggi semulanya. Nah, ini geometrinya geometri biasa atau tak hingga ya. Sedangkan di sini N-nya kan tidak jelas berapa dia sampai berhenti, banyak sekali. Nah, kalau soal seperti ini berarti ini adalah penerapan deret geometri tak hingga. Ya, karena N-nya banyak sekali, tidak terbatas atau tidak tertentu. Maka di sini sebut dengan deret geometri tak hingga. Sehingga panjang lintasannya yaitu panjang ke bawahnya berapa, ke atasnya juga berapa, itu kamu jumlahkan ya. Lihat, setiap ke bawah ini dia merupakan deret geometri ya. Yang ke atas juga deret geometri, tingginya sama, hanya beda di sini. Nah, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Kita pakai rumus deret geometri tak hingga, ya. A-nya itu 6, R-nya itu 3/4. Masukin deh ke rumus. S tak hingga adalah A/1 min R. Berarti A-nya diganti dengan 6, R-nya diganti dengan 3/4. 1 dikurangi 3/4 adalah 1/4. Tahu nggak 1/4 dari mana? Nah, bagi yang nggak ngerti, kita hitung dulu ya. Nah, 1 dikurangi 3/4, ini kan
pengurangan pecahan. Berarti harus samain penyebutnya dulu ya. Penyebutnya berarti 4. Karena di sini itu per 1. Nih, kalau kalian sudah ngerti sih nggak apa-apa, tapi beberapa pasti yang lupa-lupa. Penyebutnya samakan itu 4 dibagi dengan 1 sama dengan 4 dikali dengan 1, berarti 4 ya. Lalu 4 dibagi 4, 1 kali 3 itu 3. Ini pelajaran SD, sebenarnya Bu Guru ulang lagi. 4 kurangi 3 berapa? 1. Maaf, 4 kurangi 3 betul 1. 1/4. Nah, berarti jawabannya kan tadi ini 1/4. Jawaban 1/4 itu dari sini cara ngitungnya. Nah, setelah itu 6 dibagi dengan 1/4. Berapa 6 dibagi dengan 1/4? Nah, ini pembagian pecahan menjadi perkalian terbalik ya. 6/1 dibagi dengan 1/4. Pembagian pecahan berarti menjadi perkalian terbalik ya. Nih, biar tahu dapat dari mana 24, kamu harus tahu ya. Kalau yang sudah ingat ya terima kasih, yang belum perhatikan. Jadi perkalian terbalik sehingga ini 1/4 jadi 4/1. Nah, tinggal deh kamu hitung 6 kali 4 sama dengan 24 ya. 24 dibagi dengan 1 sama dengan 24. Nah, sehingga jumlah lintasan bola turunnya yang turun dulu, perhatikan. Ini 24 nih yang turun di sini. Jumlahnya sampai dia berhenti itu 24. Sedangkan yang ditanyakan jumlah seluruhnya. Berarti yang naiknya juga kamu hitung ya. Yang naiknya berarti kan ini ke sini. Semuanya sama sih 24, tapi dikurangi dengan ini kan tidak ada karena mulai dari atas. Sehingga dikurangi tinggi awalnya berapa tadi? 6 ya. Tinggal kamu hitung 24 kurangi 6 sama dengan 18. Nah, panjang lintasan bola sampai berhenti berarti panjang seluruhnya tinggal kamu jumlahkan. Lintasan bola yang turun, yang ini, tambah dengan lintasan yang naik. Berarti 24 ditambah dengan 18. Jumlahnya 42 meter. Paham ya? Oke. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Jika kalian kurang paham, silahkan cari literasi untuk materi barisan dan deret atau bisa langsung bertanya kepada Bu Guru melalui WA. Semangat!